Sebagai makhluk hidup, manusia memerlukan sumber kehidupan agar dapat terus hidup. Manusia bekerja setiap hari untuk memastikan kelangsungan hidupnya, bekerja keras, menjalankan tugas-tugas, lembur, dan melakukan aktivitas lainnya. Namun, kita harus ingat untuk tidak bekerja tanpa henti sehingga ibadah kita menjadi asal-asalan. Ada yang bekerja di kantor, ada yang menjadi guru, ada yang berdagang, ada yang menjadi pengusaha, dan berbagai jenis pekerjaan lainnya. Bekerja bukanlah sesuatu yang dilarang, karena kita mendapatkan imbalan, gaji, dari usaha keras kita dengan cara yang halal. Namun, terkadang kita tanpa disadari, terlalu fokus pada pekerjaan, sehingga melupakan kewajiban lain, yaitu ibadah. Ketika seorang karyawan diberi tugas oleh atasan, dia dengan semangat dan tekun mengerjakannya, namun dia lupa akan hal yang jauh lebih penting, yaitu ibadah, sholat. Dia bekerja lembur untuk proyek perusahaan, namun meninggalkan sholat. Kita sering lupa bahwa tujuan sejati penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja mati-matian, ibadah asal-asalan. Ketika seseorang hanya terfokus pada urusan dunia, dia akan lalai terhadap urusan akhiratnya. Seorang pedagang yang enggan meninggalkan dagangannya, bahkan hanya untuk beberapa menit demi melaksanakan sholat, dapat dikatakan termasuk orang yang lalai. Apakah kita lupa bahwa Allah yang memberikan rizkinya di muka bumi, Allah yang menjamin rizki setiap hambanya, dan Allah yang dapat menutup pintu rizki hambanya? Mengapa kita begitu sombong sehingga enggan meminta kepada Allah? Banyak dalil yang menunjukkan bahwa orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga melalaikan ibadah adalah orang yang merugi. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi." Quran Surah Al-Munafiqun ayat 9. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman, "Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas." Quran Surah An-Nur ayat 37-38. Kemudian Allah juga berfirman, "Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya para pedagang adalah orang yang fajir, pelaku maksiat." Beliau pun ditanya, "Bukankah Allah telah menghalalkan jual beli?" Beliau berkata, "Ya, tetapi mereka berbicara kemudian berdusta, dan mereka bersumpah dan berdosa." Hadis riwayat Ahmad. Dalam dalil tersebut, Allah mengkhususkan perniagaan atau bisnis, karena bisnislah yang paling sering membuat manusia melalaikan kewajiban mengerjakan sholat berjamaah dan ketaatan lainnya. Hal ini menyebabkan mereka jarang pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah di dalamnya. Setiap hari, seorang pekerja sibuk dengan rutinitas yang sama, bekerja dari pagi hingga malam. Waktu terus berlalu begitu saja. Mereka terlalu terfokus pada urusan dunia, terlalu tergila-gila dengan harta, urusan jual beli, dan hal-hal lainnya. Ada banyak dalil yang mengingatkan manusia agar tidak terlalu terperangkap dalam urusan dunia, karena sejatinya kehidupan di dunia ini tidak kekal, dan kehidupan yang lebih pasti ada di akhirat. Sebagai orang yang beriman, kita harus mencari keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat kita. Ketika kita bekerja, seharusnya kita niatkan untuk beribadah sebagai persiapan untuk kehidupan di akhirat. Semoga kita tidak terjebak dalam kerakusan akan harta dunia sehingga melupakan urusan akhirat. Kita harus ingat bahwa rezeki datang dari Allah dan kepadanya kita meminta. Wallahu a'lam.